Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini saya akan membahas soal-soal PTS kemarin ya. Semoga nilainya bagus-bagus semua. Dan untuk pertemuan kali ini nanti silahkan dipelajari. Barangkali kalau kemarin masih ada yang salah, silahkan dibenarkan. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun. Kata syajaratun berarti, nah di sini syajaratun jawabannya adalah yang D, pohon. Jadi sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon. Ini beberapa anak masih ada yang menjawab salah ya, ada yang menjawab silsilah sama ada yang menjawab peristiwa. Yang benar pohon ya, diingat-ingat. Nomor 2. Pohon memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan dan berkembang. Oleh karena itu, pohon selalu dianalogikan dengan definisi sejarah. Penganalogian pohon dengan definisi sejarah tersebut ditunjukkan oleh, nah di sini jawabannya adalah yang E, yaitu pembagian pohon dari ranting, akar, dan dahan dapat berkembang secara kompleks. Jadi semuanya saling berkaitan dan dapat berkembang masing-masing gitu, antara pohon, antara daun, akar, batang, semuanya saling berkaitan dan dapat berkembang. Akarnya dapat berkembang, dahannya pun dapat berkembang. Seperti halnya dengan peristiwa sejarah, saling berkaitan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, dan semuanya saling berkembang, semua dapat berkembang. Jawabannya yang E ya. Nomor 3. Sejarah mempunyai dua pengertian, yaitu sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Pendapat ini diungkapkan oleh, ini jawabannya adalah yang C, Sartono Kartodirjo. Gampang ya, di sini di uraian sudah ada, harusnya jawabannya benar semua. Nomor 4. Tokoh yang dikenal sebagai bapak sejarawan dunia adalah yang A, Herodotus. Herodotus dikenal sebagai bapak sejarawan dunia karena beliau adalah orang pertama yang berpendapat tentang sejarah. Beliau orang pertama yang menuliskan kisah sejarah. Nah, makanya Herodotus ini dikenal sebagai bapak sejarawan dunia. Nomor 5. Sejarah merupakan ilmu yang mengkaji tentang peristiwa masa lalu manusia. Namun, tidak semua kehidupan masa lalu manusia dapat dikategorikan sebagai sejarah. Sebuah peristiwa disebut sebagai peristiwa sejarah apabila, nah, nomor 5, apabila, yaitu yang E. Jawabannya yang E ya, benar, kebanyakan benar, yaitu mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia. Ya, jadi kalau peristiwa masa lalu tidak semua dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah, tapi hanya peristiwa penting yang berpengaruh terhadap kehidupan dan peradaban manusialah yang dikatakan sebagai peristiwa sejarah gitu ya. Tuh, ini beberapa juga masih ada yang kurang tepat dalam menjawab. Ada yang menjawab yang C, melibatkan manusia sebagai tokoh utama. Ini sebenarnya juga benar. Tapi nanti kalau melibatkan manusia sebagai tokoh utama, jangan-jangan nanti sejarah pribadi gitu nanti masuk. Itu nggak masuk ya. Kalau sejarah pribadi, percintaanmu sendiri itu nggak masuk. Yang masuk hanyalah sejarah yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak gitu. Nomor 6. Peristiwa Rengas Dengklok, ini kasus ya, banyak banget. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah menunjukkan sejarah sebagai peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau karena, kenapa kok dikatakan sebagai peristiwa? Nah, di sini jawabannya yang A. Peristiwa sejarah ditempatkan sebagai fakta, kejadian dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ingat ya, di sini ada, kalau menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Nah, kalau sejarah sebagai peristiwa itu ya berarti peristiwa itu sendiri atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu. Itu namanya sejarah sebagai peristiwa. Tapi kalau sejarah sebagai kisah berarti
peristiwa sejarah itu diceritakan kembali, dituliskan kembali oleh penulis atau oleh sejarawan. Itu jawabannya yang A ya. Ini kebanyakan menjawabnya udah bener ini jawabannya. Nomor 7. Manusia berperan sebagai objek sejarah. Maksud dari manusia sebagai objek sejarah adalah, nah jawabannya ini adalah yang C ya. Manusia berperan sebagai aktor utama yang diceritakan dalam peristiwa sejarah. Ini sebagai objek. Diingat-ingat, jadi ada manusia sebagai objek dan subjek. Nah, kalau objek itu berarti manusia yang dikisahkan, yang diceritakan, atau manusia sebagai tokoh utamanya. Nah, kalau subjek berarti manusia yang menceritakan kembali. Tuh, jawabannya yang C. Manusia berperan sebagai aktor utama yang diceritakan. Nomor 8. Dalam kajian sejarah, manusia berkedudukan sebagai objek dan subjek dalam sejarah. Manusia memiliki peran sebagai subjek sejarah karena, nah tadi udah ya, kalau sebagai subjek berarti dia, nah ini jawabannya yang E. Kisah sejarah ditulis oleh manusia. Kalau yang A, manusia hidup pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, yo nggak bisa ya. Nah, yang B juga kurang tepat. Yang C juga kurang tepat. Jawabannya yang E. Kisah sejarah ditulis oleh manusia. Jadi kalau sebagai subjek, manusia yang menulis atau manusia yang mengkisahkan atau menceritakan kembali. Nomor 9. Tema yang biasanya ditulis adalah tentang pergeseran dari desa ke kota yang diikuti dengan perubahan sosial di dalamnya. Merupakan tema yang biasanya ditulis dalam sejarah. Nah, jawabannya adalah sejarah perkotaan. Di sini ada pergeseran dari desa ke kota. Biasanya menceritakan sejarah kota atau perkembangan kota. Jawabannya perkotaan yang B. Nomor 10. Proklamasi Kemerdekaan RI dikumandangkan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk unsur ruang dalam peristiwa sejarah adalah, ini gampang banget ya, harusnya benar ya, benar semua ini. Unsur ruangnya yaitu ruang itu tempat terjadinya suatu peristiwa, yaitu jawabannya yang C ya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kalau yang D itu unsur waktu pukul 10 WIB. Nomor 11. Peristiwa sejarah hanya terjadi di suatu ruang pada waktu tertentu. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa nomor 11, peristiwa sejarah dapat terjadi pada ruang tertentu. Ini ya tadi ya. Jawabannya adalah pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa nomor 11 ini jawabannya berarti yang E. Peristiwa dengan tokoh yang sama tidak terjadi di tempat lain. Jadi suatu peristiwa itu hanya terjadi sekali karena terjadi di tempat itu. Itu ya, tidak mungkin kok tokohnya sama terus ruangnya sama, tempatnya sama, itu nggak mungkin ya. Jadi mungkin tempatnya satu, tokohnya juga satu. Masa ada dua orang di tempat yang berbeda, kan nggak mungkin ya. Jadi jawabannya yang E di sini. Ini kebanyakan malah yang menjawab adalah yang A ya. Ruang dan waktu menandai pentingnya suatu peristiwa. Iya memang penting, tapi yang paling tepat yang E.
Peristiwa dengan tokoh yang sama tidak terjadi di tempat lain. Nomor 12. Perubahan yang terjadi merujuk pada perubahan dari yang sederhana menjadi kompleks disebut. Nomor 12 jawabannya yang A, perkembangan. Perubahan yang merujuk dari yang sederhana menjadi kompleks namanya perkembangan. Nomor 13. Dalam sebuah pengamatan ditemukan dua faktor yang melatar belakangi terjadinya sebuah peristiwa. Maka hal tersebut tergolong dalam ada dua faktor yang melatar belakangi. Nah, namanya itu adalah multikausalitas. Jadi ada dua hal yang melatar belakangi. Itu namanya multikausalitas. Gitu ya, jawabannya yang E. Kalau lebih dari satu yang melatar belakangi itu namanya multikausalitas. Ini 22,2% benar ya. Berarti masih banyak yang salah ya. Materi ini sudah ada, kemarin sudah Bapak share materinya. Silahkan nanti dipelajari kembali. Nomor 14. Fenomena korupsi di Indonesia terjadi sejak masa kekuasaan VOC di Indonesia. Hingga saat ini, perilaku koruptif sulit untuk dihilangkan. Perilaku korupsi di masa lalu hingga sekarang menunjukkan konsep. Nah, ini juga sudah jelas. Jawabannya adalah yang E, kesinambungan. Kenapa kok dikatakan sebagai kesinambungan? Karena peristiwa itu dilakukan dari zaman dulu, dilakukan terus-menerus sampai sekarang. Nah, itu namanya kesinambungan. Nomor 15. Konsep berpikir kronologis berarti berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Manfaat berpikir kronologis adalah... Jawabannya ini nomor 15 ini adalah yang C, memperoleh gambaran yang utuh tentang suatu peristiwa. Yang C ya. Jadi kronologis ini urutan terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa itu harus urut. Nah, gitu. Kalau nggak urut nanti ceritanya itu akan menjadi kacau atau menjadi rancu gitu. Makanya memerlukan kronologis, konsep kronologis gitu. Soalnya agar ini waktunya teratur, biar waktunya teratur dan kejadiannya dapat dijelaskan atau diterima dengan baik. Tuh. Nomor 16. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari perubahan. Adapun pengertian dari perubahan ditunjukkan pada pilihan. Nah, di sini ya. Jawabannya adalah yang B, ketidaksamaan suatu keadaan yang satu dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Jadi perubahan itu adalah ketidaksamaan. Nah, di sini ya jawabannya itu kuncinya ketidaksamaan dari waktu ke waktu. Itu perubahan. Nomor 17. Perhatikan data berikut ini, ada zaman prasejarah, zaman kuno, zaman Islam, zaman penjajahan, dan zaman kemerdekaan. Uraian tersebut merupakan contoh dari, nah di sini berarti ini ada zaman. Berarti contoh dari periodisasi. Ini masih ada yang menjawab kronologi ya, berbeda ya. Kalau kronologi itu urutan peristiwa, misalnya tanggal hari Senin, tanggal 1 melakukan aktivitas ini. Hari Selasa tanggal 2 melakukan ini. Hari Rabu tanggal 3 terjadi peristiwa ini. Hari Kamis tanggal 6 terjadi peristiwa ini. Itu namanya kronologi atau urutan-urutannya. Sedangkan periodisasi itu pembagian zaman-zamannya. Itu kayak tadi contohnya.
zaman kuno, sejarah, zaman kuno, zaman Islam, zaman penjajahan, dan zaman kemerdekaan. Ini ya, semoga bisa membedakan ya, jangan sampai lupa lagi. Nomor 18, ilmu sejarah merupakan suatu ilmu yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Setiap kehidupan manusia terdapat berbagai peristiwa. Oleh karena itu, jika seorang sejarawan akan menulis kembali peristiwa tersebut, terdapat beberapa konsep berpikir yang harus diterapkan. Salah satu konsep berpikir yang digunakan yaitu sinkronik. Apa itu sinkronik? Nah, sinkronik itu jawabannya adalah nomor 18. Jawabannya yang B, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Sin dengan kronik waktu atau dengan suatu waktu atau waktu tertentu gitu ya. Jawabannya yang benar adalah yang B. Beberapa masih menjawab kurang tepat ya ini ya. Kemudian coba dari atas yang A. Penulisan sejarah berdasarkan catatan-catatan suatu perjalanan. Nah, kalau catatan perjalanan itu namanya kronik ya, kronik namanya. Kalau sinkronik beda lagi. Sinkronik itu ini tadi dengan suatu waktu atau dengan waktu tertentu, itu sinkronik. Kalau kronik aja itu adalah catatan perjalanan. Kalau yang C mengutamakan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa sejarah. Kalau urutan peristiwa sejarah itu namanya kronologis. Kalau yang C itu ya. Kalau yang D mempelajari peristiwa berdasar pembabakan suatu masa. Nah, kalau pembabakan suatu masa atau penggolongan masa itu namanya periodisasi. Kalau yang E, penulisan sejarah berdasarkan realitas suatu peristiwa. Ini harus benar ya, emang ini benar, tapi ini kurang tepat. Kalau memang sejarah itu sifatnya adalah objektif, berdasarkan kenyataan atau realitas peristiwa itu sendiri. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B, terjadi pada masa tertentu. Nomor 19. Perbedaan ilmu sejarah dengan ilmu sosial yang lain adalah sifatnya yang diakronis. Sejarah merupakan ilmu yang mempunyai sifat diakronik karena jawabannya yang A benar, menganalisis aktivitas manusia dalam kerangka waktu. Jawabannya yang A, waktunya panjang. Kalau diakronis ini memanjang dalam waktu, kalau sinkronik melebar dalam ruang. Ini harus dibedakan ya. Nomor 20. Urutan dalam peristiwa sejarah yang dituliskan tidak boleh melompat-lompat, sehingga penulisan sejarah harus urut dan runtut sesuai waktu kejadiannya, agar tidak terjadi kerancuan atau ketidakcocokan dengan suatu zaman yang sering disebut dengan ketidakcocokan dengan suatu zaman itu sebutannya anakronisme. Anakronisme ya. Jawabannya yang E, ketidakcocokan dengan suatu zaman namanya anakronisme. Ini kebanyakan menjawab kronologi ya. Kalau kronologi itu ini konsepnya, konsep penulisan itu harus urut dan runtut. Itu namanya kronologi. Nah, kenapa kok menggunakan kronologi? Agar tidak terjadi anakronisme. Gitu. Paham ya? Nomor 21. Ini jelaskan pengertian sejarah secara etimologi. Nah, ini jawabannya. Jawaban kalian seperti ini. Secara etimologi itu berarti secara asal bahasa atau asal katanya gitu ya. Nah, berarti asal kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun yang berarti pohon. Udah bener ya. Nah, ini atas ini benar, yang bawah ini loh nomor 2 ini. Nah, ini kurang tepat ya. Ini malah kalau ini malah dijawab dari histori, dari bahasa Belanda juga dijelaskan. Cukup ini aja. Pengertian sejarah secara etimologi ya sejarahnya aja dari bahasa Arab, ini sudah benar. Nomor 22 sekarang ya.
Menurut Sartono Kartodirejo, sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Maksud dari pengertian itu yaitu, kalau sejarah sebagai peristiwa berarti sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia atau peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi. Itu cukup seperti itu sudah benar. Kemudian kalau sejarah sebagai kisah, berarti sejarah itu diceritakan kembali di masa sekarang, atau dituliskan kembali, ataupun direkonstruksi kembali oleh penulis atau sejarawan. Tuh. Ini jawaban anak-anak ini seperti ini ya. Ini sudah kebanyakan udah bener ini jawabannya. Oke, sekarang nomor 23. Berikan contoh peristiwa sejarah dengan menyebutkan konsep manusia, ruang, dan waktu. Ini ya lumayan gampang ya ini ya. Pokoknya ada peristiwanya apa, kemudian ada manusianya, ada ruang dan waktunya, ini udah benar. Saya lihat contohnya. Ini jawabannya ada yang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, manusianya Soekarno Hatta Fatmawati, waktunya 17 Agustus, tempat Jakarta. Oke, ini udah saya anggap tepat, ini udah bener. Kalau yang ini, yang kedua ini peristiwa kemerdekaan Indonesia, peristiwa Fakul Mekah. Nah, ini kalau yang jawaban nomor 2 ini belum menyebutkan secara lengkap ya, tokohnya siapa, ruangnya di mana, waktunya di mana, nih belum. Jawabannya yang nomor 2 ini kurang tepat ya. Nah, ini lengkap ini. Proklamasi, manusianya Soekarno, ruangnya di sini, waktunya di sini. Nah, seperti ini jawabannya ya kurang lebih ya. Tidak harus peristiwa proklamasi, peristiwa yang lainnya juga boleh. Nih. Kebanyakan proklamasi karena mungkin kemarin memberikan contohnya proklamasi ya. Nggak apa-apa. Nomor 24. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah terdiri atas perubahan, kesinambungan, perkembangan, dan pengulangan. Berikan contoh dari keempat konsep tersebut. Berarti contohnya satu-satu ya. Perubahan itu apa, contohnya kesinambungan apa, perkembangan apa, pengulangan apa. Kalau di sini perubahan, misalnya Kota Solo Baru yang dulunya itu sebagai pusat pertanian, sekarang sudah berubah menjadi pusat perbelanjaan, pusat bisnis, dan pusat retail. Itu. Kalau kesinambungan, contohnya itu yang seperti soal-soal di atas, contohnya adalah korupsi yang sudah dilakukan pada masa kolonialisme sampai sekarang masih terus dilakukan. Perkembangan, contohnya perkembangan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga menjadi orang tua. Pengulangan, contohnya demo tahun 98 yang dilakukan oleh mahasiswa terjadi kembali di tahun 2019. Ini contohnya. Saya mau melihat contoh dari di anak-anak ini. Contoh perubahan, gerakan G30 SPKI terjadi akibat paham komunis dari Cina dan Rusia. Ini perubahan paham ya, boleh. Kesinambungan, sistem partai yang menyerupai sistem kerajaan masa sebelumnya dalam lingkup yang hampir sama. Ini maksudnya gimana ini? Contoh perkembangan, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang akibat dari perkembangan struktur kota yang semakin kompleks. Oke, boleh lah. Pengulangan, peristiwa yang senior Presiden Soekarno dan Soeharto yang dilatar belakangi aksi demonstrasi para mahasiswa. Boleh. Oke, seperti ini boleh ya. Nah, ini jawabannya benar. Oke, lanjut nomor terakhir, nomor 25. Nomor 25. Dalam ilmu sejarah, kita mengenal konsep sinkronik dan diakronik. Bedakan kedua konsep tersebut. Kalau sinkron, ini secara gampangnya, secara simpelnya, sinkronik itu melebar dalam ruang, sedangkan diakronik itu memanjang dalam waktu. Udah simpel seperti itu aja sudah benar ya jawabannya ya. Nih, ini jawaban, coba saya lihat jawaban anak-anak.
Sinkronik melihat konteks terjadinya dengan melihatnya berserta dengan peristiwa yang terjadi pada waktu perkataan bersifat horizontal. Di mana waktu sebelumnya sudah vertikal, boleh seperti ini. Ini juga boleh. Nah, seperti ini juga boleh. Oke, jawabannya udah kebanyakan udah bener ya.